Halo semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Video kali ini akan membahas tentang jarak pada bangun ruang bagian 1, yaitu tentang jarak titik ke titik. Langsung simak ya. Oke, dalam mempelajari jarak pada bangun ruang, ada beberapa hal penting yang harus kamu ingat. Di antaranya, yang pertama, ada jarak. Nah, jadi jarak pada bangun ruang ini adalah panjang ruas garis sebagai penghubung terpendek. Ya, ingat ya, terpendek. Kemudian yang kedua, ada teorema Pythagoras. Masih ingat kan tentang teorema Pythagoras? Lupa? Oke, nanti kita bahas, nggak masalah. Nah, teorema Pythagoras, kalau sudah bahas tentang itu, maka kita akan ketemu dengan yang namanya segitiga siku-siku. Sekarang, biar gampang, untuk mengingat teorema Pythagoras, kamu bisa pakai mi desa. Artinya miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Miring maksudnya begini. Mi adalah sisi miring, artinya sisi yang berada di depan siku-siku. Kemudian de adalah sisi depan, artinya sisi tersebut berada di depan sudut. Sa adalah sisi samping atau berada di samping sudut. Kita lihat ya, contohnya seperti ini. Ada segitiga siku-siku. Kalau kita lihat, siku-sikunya ada di A. Lalu sudutnya ada di B. Dengan demikian, kita bisa menentukan sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Maka, yang menjadi sisi miring adalah BC. Oke, dan sekarang coba tebak siapa yang jadi sisi depan? Benar sekali, jadi yang jadi sisi depan adalah CA. Kemudian, sisanya adalah sisi samping, berarti AB sebagai sisi samping. Dengan demikian, kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yaitu BC kuadrat sebagai miringnya sama dengan CA kuadrat sebagai depannya ditambah AB kuadrat sebagai sampingnya. Begitu ya. Lanjut nih, biar gak penasaran, sekarang kita coba jarak titik ke titik. Oke, misalnya ada titik A dan titik B. So, kalau kita mau menentukan jarak dari titik A ke titik B, maka jarak tersebut adalah penghubung terpendek dari titik A ke titik B, yang berarti panjang ruas garis AB kan? Oke. Dengan demikian, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cara memandang ruas garis sebagai sisi suatu segitiga. Ya, jadi kita bisa proyeksikan titik A ke bawah, nanti kita akan membentuk dari A ke B itu terbentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, kalau sudah ada segitiga siku-siku, maka kita bisa hitung panjang ruas garis dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke ya. Nah, sekarang kita next, apa ya? Ada contoh soal nih, misalnya contoh soal ya. Diketahui balok ABCD EFGH dengan AB-nya 3 cm, AD-nya 4 cm, dan AE-nya sama dengan 12 cm. Kemudian kita diminta untuk menentukan jarak titik A ke titik C dan jarak titik A ke titik G. Oke, langkah pertama di dalam menentukan jarak pada bangun ruang, yang terpenting adalah kalian harus menggambar dulu, mengilustrasikan dari informasi yang diketahui pada soal. Seperti ini. Oke, kita gambar ya. Bentuknya baloknya ke atas gitu kan. Oke, dengan AB-nya 3 cm, AD 4 cm, kemudian AE-nya ada 12 cm ukurannya. Kemudian dari sini kita bisa lihat jarak dari titik A ke titik C. Artinya kita tarik penghubung titik A ke titik C. Oke ya, kita lihat. Nah, dengan demikian kita bisa lihat
itu akan terbentuk segitiga siku-siku. Misalnya kita pandang segitiga siku-siku itu di B. Jadinya seperti ini. Siku-siku di B, di mana AB-nya berukuran 3 cm dan BC ini sama panjangnya dengan AD. Karena AD tadi adalah 4 cm, tentu BC adalah 4 cm. Lantas bagaimana kita mencari AC? Kembali lagi, kalau sudah ketemu segitiga siku-siku, maka kita gunakan Pitagoras. Dalam hal ini kita tentu tahu yang menjadi sisi miring siapa. Ayo tebak siapa? Betul sekali, yang jadi sisi miring adalah AC. Lalu di sini tidak ada sudut. Lalu bagaimana menentukan sisi depan dan sisi samping? Tidak masalah, jadi boleh saja terbalik. Yang jadi sisi depan BC atau AB, begitu juga dengan sebaliknya. Boleh saja, yang terpenting sisi miringnya nggak kebalik gitu ya. Sisi miringnya sudah tepat. Dalam hal ini saya ambil depannya adalah BC, sampingnya adalah AB ya, seperti itu. Kita gunakan teorema Pitagoras, mi desa. Miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Yang jadi miring tadi adalah AC kan? Jadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya masing-masing. Lalu kita peroleh AC kuadrat sama dengan 25. Dan pertanyaannya adalah AC saja bukan AC kuadrat. Maka mencari AC kita akarkan 25 tadi sehingga menghasilkan 5. Dengan demikian jarak dari titik A ke titik C adalah 5 cm. Nah, paham ya sampai sini? Sekarang, bagaimana nih menentukan jarak dari titik A ke titik G? Lanjut ya. Sekarang di sini ada gambar nih. Seperti yang di awal tadi, kemudian fokus kita tarik penghubung dari titik A ke titik G. Lalu, kita bisa lihat segitiga siku-siku itu dengan memandangnya dari ACG, di mana siku-sikunya tentu di C. Langkah selanjutnya apa? Kita harus tahu bahwa ini akan menggunakan teorema Pitagoras kan? Artinya kita harus tahu sisi miringnya siapa, depannya siapa, sampingnya siapa. Oke, sisi miringnya siapa? Betul sekali, AG. Dan sisi depannya sama seperti yang tadi ya, karena di sini nggak ada sudutnya nih, jadi boleh aja kebalik. CG, sampingnya AC, atau depannya AC, sampingnya CG, nggak masalah gitu ya. Yang penting miringnya sudah betul. Dan sekarang kita masukin ke teorema Pitagorasnya. Lalu miringnya tadi adalah AG kuadrat sama dengan CG kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan nilainya. Dan kita peroleh, di sini maksudnya AG ya. AG kuadrat sama dengan 169 dan nilai AG itu sendiri adalah 13. Jadi jarak titik A ke titik G adalah 13 cm. Gimana? Udah bisa ya sekarang? Oke, itu tadi materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!